Guys, lo pernah gak sih ngalamin kayak gini, susah tidur? Padahal nih udah malam. Terus lo udah matiin lampu kamar dan lo udah pejemin mata. Tapi otak lo mulai berekreasi, mulai mikir ini, mikir itu. Susah banget diajak kerja sama buat tidur. Nih gue tahu, pasti habis itu lo mulai ambil HP lo, terus lo coba buka-buka sosmed, buka YouTube buat nenangin pikiran lo, tapi tetap aja gak bisa tidur. Guys, tenang. Kali ini gue bakalan jawab keluhan lo semua. Lo lagi kenapa sih? Kok akhir-akhir ini kayak lagi banyak pikiran? Iya nih, gue lagi stres. Emang lo mikirin apa aja? Apa aja yang buat lo stres? Gak tau lah, banyak yang gue pikirin. Intinya gue stres aja gitu. Nah guys, pernah gak sih lo ngalamin kejadian kayak tadi? Pokoknya yang lo rasain itu cuman down, kacau, sedih, berantakan. Dan giliran ditanya lo kenapa, lo gak bisa jawab. Nah, itu yang dinamain dengan terlalu banyak mikir, atau biasa juga disebut dengan overthinking. Yang pertama, masa lalu. Lo tuh belum bisa nerima kejadian yang udah terjadi dalam hidup lo. Kayak lo mikir, kenapa gue harus dilahirin kayak gini? Terus bisa juga berupa penyesalan. Coba aja gue pilih A, pasti hasilnya gak bakalan kayak begini. Betul kan? Yang kedua, masa depan. Lo terlalu khawatir akan apa yang terjadi di masa depan. Lo juga terlalu banyak mikir akan hal-hal yang belum pasti terjadi. Dan juga lo takut buat melangkah karena lo takut kalau gak bakal happy ending. Lo takut kecewa. Gua saranin banget, hal pertama yang harus lo lakuin adalah coba bikin list. Lo tulis apa aja kejadian yang jadi pikiran banget nih buat lo, mulai dari masa lalu sampai masa depan. Nah, tulisnya gimana? Bebas, senyamannya kalian aja. Kenapa gue saranin ini? Karena nih, pada dasarnya manusia itu butuh buat cerita, gak bisa disimpan sendiri. Kalau lo terlalu takut buat cerita sama orang lain, lo bisa tulis di kertas list yang tadi. Apapun yang lo rasain, coba tulis di kertas. Percaya deh, hal itu bisa bikin kita jadi lebih lega. Karena hal ini bikin otak kita jadi terstruktur. Jadi jelas nih, mana-mana aja yang bikin lo stres atau down. Guys, hati-hati banget ya. Ini bener penting banget. Karena kebanyakan orang nih yang mempunyai penyakit itu tuh biasanya penyebab utamanya disebabkan oleh stres atau memendam sesuatu. Solusi yang kedua buat lo yang mengalami pikiran karena masa lalu, coba deh berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang yang nyakitin lo. Lo harus belajar buat menerima kejadian yang udah terjadi dalam hidup lo. Daripada terlalu dipikirin, mending dijadiin pelajaran aja kan? Guys, setiap orang itu
gak pernah lepas dari yang namanya masalah. Kita gak bisa lepas. Tapi yang kita bisa lakuin adalah ubah sudut pandang kita menjadi positif. Lalu jadiin pembelajaran dan yuk bangkit. Solusi yang ketiga buat lo yang terlalu khawatir akan masa depan, stop khawatir. Daripada terlalu fokus sama masa depan, mending lo coba fokus sama apa yang udah di depan mata. Karena apa yang lo lakuin sekarang ini akan berdampak di masa depan. Percaya sama Tuhan. Lakuin kehendaknya, bukan kehendak lo. Apakah kita sudah melakukan kehendaknya? Oke. Gua sekarang bakalan kasih tips buat lo yang susah tidur. Pas giliran tidur, mulai deh pikirannya kemana-mana, mulai gelisah. Oke, hal pertama yang harus lakuin adalah langsung doa sama Tuhan. Doa. Terus langsung ingat Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk, coba kita belajar buat mengontrol emosi dan pikiran kita. Kalau mulai gelisah, coba langsung pikirin yang indah-indah, yang baik-baik. Kata firman Tuhan kayak gitu. Guys, ketika lu udah lakuin hal tadi, memikirkan hal-hal yang indah, yang baik, lo akan merasa damai dan bahagia. Kenapa? Karena di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur itu, obat yang hebat itu, bukan berasal dari dokter-dokter terkenal atau apotek-apotek. Tapi firman Tuhan sendiri bilang kalau obat yang manjur itu adalah hati yang bergembira, hati yang senang. Memiliki hidup yang senang, hidup yang bahagia, tidak diukur dari seberapa banyak yang kita punya. Memiliki hidup bahagia itu caranya, kuncinya adalah bersyukur. Mat bobo guys.